Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, salam jumpa lagi di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Kapan kejatuhan seseorang itu dimulai? Kejatuhan manusia sesungguhnya tidak dimulai ketika mereka jatuh miskin. Bukan ketika bisnisnya gagal. Bukan ketika mereka tidak pintar. Bukan ketika kesempatan mereka melayani berkurang. Kejatuhan sesungguhnya dimulai dari kesombongan manusia. Mengapa demikian? Bukan saya yang mengatakannya, tapi firman Tuhan itu sendiri. Mari saat ini kita baca Yesaya 13 ayat 9 sampai 11. Saya akan bacakan untuk kita. Sungguh hari Tuhan datang dengan bengis, dengan geram, dan dengan murka yang menyala-nyala, untuk membuat bumi sunyi sepi, ketika ia memunahkan orang berdosa dari atasnya. Sebab bintang-bintang dan gugusan-gugusannya di langit tidak akan memancarkan cahayanya. Matahari akan menjadi gelap pada saat terbit, dan bulan tidak akan memancarkan sinarnya. Kepada dunia akan kubalaskan kejahatannya, dan kepada orang fasik kesalahan mereka, dan kesombongan orang angkuh akan kuhentikan, dan kecongkakan orang lalim akan kupatahkan. Mengapa murka Tuhan digambarkan dengan kebengisan? Siapa yang bisa mengatakan bahwa Tuhan itu jahat? Sebenarnya yang mengatakannya hanyalah musuh Tuhan. Yesaya 13 adalah nubuatan penghancuran Babel. Kita tahu bahwa Babel adalah negara yang juga sama besarnya seperti Asyur. Namun di zaman Yesaya, Babel belum sebesar Asyur. Ada yang menarik dari timeline nubuatan ini, bahwa nubuatan ini ada sebelum Babel menjadi bangkit dan menghancurkan bangsa Israel. Secara timeline sejarah, Asyur adalah negara superpower pada masa Yesaya, sedangkan Babel belum begitu besar. Sehingga ini adalah nubuatan jauh sebelum Babel ada di puncak kejayaannya. Nubuatan ilahi kepada bangsa Babel sifatnya bukan mendadak, tapi sebuah peringatan di muka. Maka itu, peringatan itu seharusnya membuat Babel menjadi mawas diri dan bahkan merendahkan diri mereka. Akan tetapi, apakah mereka memilih demikian? Nampaknya nubuatan itu tidak diindahkan. Maka Tuhan akan menggenapi nubuatannya dengan menggunakan bangsa lain untuk menghancurkan Babel. Kita telah melihat kejahatan apa yang begitu Tuhan tidak suka, sampai-sampai Dia mau memperingati sebuah bangsa jauh-jauh sebelumnya. Itulah kesombongan manusia. Itulah kejahatan di mata Tuhan yang begitu besar. Kita juga perlu lebih hati-hati dengan kesombongan manusia. Kesombongan manusia di dalam Amsal juga diberikan demikian. Misalnya di dalam Amsal 16 ayat 18 berbunyi demikian. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Saya akan membacakan Amsal lain di dalam Amsal 18. Ayatnya yang ke-12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kejatuhan manusia sesungguhnya dimulai semenjak ada di dalam hatinya, dari hati yang sombong. Ini fakta yang begitu menarik, karena sepanjang sejarah kejatuhan manusia, sesungguhnya kejatuhan manusia dimulai bukan ketika situasi memburuk, tetapi ketika situasi sedang begitu baik. Misalnya, di dalam Alkitab, Raja Saul, dia sebenarnya adalah pribadi yang begitu rendah hati dan bahkan pemalu. Kenapa demikian?
karena dia sempat sembunyi ketika Samuel ingin mengurapinya menjadi raja. Tapi ternyata setelah dia menjadi raja dan menempuh keberhasilan di dalam perang, hatinya bergeser menjadi sombong. Disitulah awal kejatuhannya. Raja Asa, raja Yehuda yang awalnya mencari pertolongan Tuhan, menyingkirkan berhala, memimpin reformasi di dalam Israel, namun di akhir hidupnya, dia malah mencari pertolongan Raja Aram. Dia menindas nabi yang menegurnya. Dia telah jatuh di detik ketika hatinya menjadi sombong. Ada begitu banyak raja Israel yang bisa kita baca kisahnya. Awalnya mereka baik, tapi mereka bisa gagal ketika dijerat oleh kesombongan. Sebagai anak Tuhan, kesombongan adalah ketika ada suara-suara di dalam hati kita yang lebih utama dibandingkan suara Tuhan. Ketika kita dapat kesempatan melayani, akan ada misalnya suara yang mengatakan, "Oh, aku bisa melayani karena lebih baik dari jemaat yang tidak melayani." Dan ketika suara itu kita dengarkan dan kita aminkan, itu telah membuat kita jatuh bahkan sebelum kita melayani Tuhan. Ketika hidup kita bisa menghasilkan banyak uang, akan ada muncul suara. Kesuksesan ini karena ide aku semata. Dan suara itu ketika kita aminkan, itu akan membuat kita jatuh ke dalam lubang kecongkakan. Ketika kita mampu memberikan ide yang membuat orang lain kagum, akan ada suara dalam hati kita. Aku yang paling pintar dibandingkan orang lain. Dan suara itu jika kita aminkan, itu akan membuat kita jatuh sebelum ide itu dilakukan. Ketika kita mampu melakukan kebaikan untuk orang lain, bahkan akan ada suara yang mengatakan, "Aku memang orang yang baik ya." Dan ketika kita mengaminkan itu akan mengotori perbuatan baik kita sebelum tangan kita mengerjakannya. Karena ingatlah di dalam dosa sesungguhnya, setiap perbuatan kita itu seperti kain kotor. Dan ingatlah bahwa Tuhan mengetahui isi hati kita. Dan ketika kesombongan itu mengintip dan kita mengaminkannya, kita telah jatuh sebelum kesombongan itu ditunjukkan. Oleh karena itu, Paulus di dalam 1 Korintus 4 ayat 7 mengingatkan kita betapa pentingnya mengingat semua yang kita bisa miliki dan berikan hari ini di dalam kacamata anugerah. Demikian bunyi 1 Korintus 4 ayat 7. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting? Apa yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat ini sesungguhnya menegaskan bahwa semua yang ada di dalam hidup kita, semua perbuatan kita, semua pencapaian kita, semua di dalam diri kita itu sifatnya adalah pemberian Tuhan. Sifatnya adalah anugerah Tuhan. Kita tidak memiliki satu pun hak untuk bermegah, selain bermegah di dalam pengenalan kita akan Tuhan yang Maha Kuasa. Semua hanya karena anugerah. Kita tahu ada judul lagu serupa yang sering kita nyanyikan di dalam ibadah. Tapi maukah saat ini kita tidak sekedar mengucapkannya di dalam mulut kita, tapi kita tanamkan di dalam hati kita, menjadikannya panduan untuk kita selalu menjaga hati kita. Suara-suara untuk menjadi sombong adalah godaan iblis agar kita bisa melupakan Tuhan dan mencuri kemuliaannya.
Suara-suara itu mungkin akan selalu ada semasa hidup kita, karena kita masih hidup di dalam hari-hari yang jahat. Namun, jika kita selalu menjaga hati kita dengan suara Tuhan, maka kita akan bisa segera berbalik hati ketika jalan kita mulai serong. Kiranya Roh Kudus memampukan kita selalu menjaga hati kita, selalu mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita, dan selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur di dalam kesempatan ini. Firman Tuhan telah limpah adanya bagi kami. Dan oleh karena itu, ajar kami untuk menghidupinya di dalam kerendahan hati, di dalam ketaatan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin.